Pemirsa, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui pembentukan dua kawasan ekonomi khusus baru, yakni KEK Lido dan KEK JP. Lantas, seperti apa manfaat dari kawasan ekonomi khusus ini bagi perekonomian nasional dan apa saja tantangan yang akan dihadapi saat ini? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Halo, selamat siang Clara. Halo, selamat siang rekan Pras. Ya, menarik ini. Ada dua KEK baru ya yang diharapkan akan menarik lagi investasi khususnya dari investor asing ya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tadi KEK Lido, kemudian JP di Jawa Timur. Jadi dua-dua wilayah ini yang diharapkan akan ikut membantu lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi pertama-tama ini mungkin Clara bisa menjelaskan juga nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus? Baik, terima kasih rekan Pras dan juga pemirsa IDX Channel. Mungkin akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kata KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Tapi mungkin banyak juga publik yang masih belum mengetahui apa itu KEK. Mungkin ini kita bisa merujuk dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 terkait dengan KEK. KEK merupakan kawasan dengan batasan tertentu di NKRI yang memiliki fungsi perekonomian yang difasilitasi dengan berbagai fasilitas khusus dari pemerintah. Namun sebenarnya KEK ini merupakan pengembangan dari kawasan ekonomi yang sebelumnya udah ada di Indonesia. Seperti tahun 1970 Indonesia memiliki yang namanya kawasan berikat, dan juga di tahun 1996 Indonesia memiliki yang namanya kawasan ekonomi terpadu. Nah, baru di tahun 2009 baru Indonesia mengenalkan yang namanya KEK, kawasan ekonomi khusus. Dan juga dalam lanskap internasional sebenarnya KEK ini bisa diasosiasikan sebagai special economic zones, di mana zona ini memiliki potensi yang sangat banyak, sumber daya yang melimpah, namun memiliki keterbatasan ekonomi begitu. Jadi memang di sini peran pemerintah untuk mencari investasi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan zonasi-zonasi ini, karena kawasan ini memiliki potensial yang banyak namun lack of capital begitu ya. Dan sejauh ini Pras, di Indonesia sudah memiliki 15 KEK yang tersebar di tanah air, dan mungkin yang paling kita dengar akhir-akhir ini adalah KEK Lido, karena KEK Lido merupakan yang terakhir dicanangkan oleh pemerintah. Ini merupakan KEK pariwisata dan juga memiliki rancangan bisnis yang cukup menarik, yaitu memiliki rancangan bisnis yang lebih ke tema atraksi seperti theme park yang berskala internasional seperti Walt Disney begitu Pras. Itu menjadi salah satu juga ya KEK terbaru yang sudah dirilis oleh pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita cermati dengan adanya pengembangan kawasan ekonomi khusus di satu wilayah begitu di wilayah Indonesia misalnya, sebenarnya sejauh mana sih daya ungkitnya begitu yang akan nantinya menjadi booster juga nih untuk ekonomi Indonesia, Clara? Betul sekali. KEK sebagai booster ekonomi Indonesia mungkin kita bisa melihat dari beberapa sisi dan indikator begitu ya. Mungkin dari sisi pertama kita bisa melihat dari penyerapan tenaga kerja. Karena memang dengan dibangunnya KEK ini tentunya nanti banyak operasional yang terjadi di kawasan ini, dan ini juga membuat banyaknya pabrik yang muncul, tempat usaha yang muncul, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak di Indonesia. Dan juga selain itu ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena memang KEK ini memiliki investasi yang melimpah dengan banyaknya dana yang untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja performa dari kawasan itu sendiri. Jadi memang ini secara langsung dapat menaikkan perekonomian daerah yang memiliki status sebagai KEK. Dan sejauh ini Indonesia memiliki 15 wilayah yang tergolong sebagai KEK atau kawasan ekonomi khusus. Dan selanjutnya Pras, juga ini dapat meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, karena memang untuk menarik investor mau berinvestasi ke wilayah-wilayah KEK ini tentunya harus dipadu-padankan dengan infrastruktur yang baik di Indonesia. Nah, jadi ini sekali tiga uang dengan menaikkan infrastruktur yang ada di wilayah-wilayah KEK tersebut. Dan selanjutnya Pras, juga ada benefit yang didapatkan, yaitu adalah penanaman modal yang semakin banyak masuk ke Indonesia dengan adanya KEK ini, dan juga ini seiring dengan optimalisasi ekspor-impor yang ada di Indonesia. Ya, memang tujuannya adalah untuk menarik investasi khususnya ya di dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Tapi sejauh ini juga mungkin Clara bisa menyampaikan berdasarkan riset yang sudah dilakukan, seberapa besar juga nih realisasi yang sudah ada di kawasan ekonomi khusus di Indonesia?
Ya baik Pras, kalau misalkan kita melihat dari sisi realisasi investasi ini sangat banyak, terdapat dari tahun 2020 Ya. kita Indonesia memiliki 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di tanah air begitu ya. Dan juga untuk realisasi investasi sudah ada 22,2 triliun rupiah. Namun untuk komitmen investasi tentunya jauh lebih besar, yaitu 88,7 triliun rupiah sepanjang tahun 2020 lalu. Dan tentu saja pengembangan KEK ini atau kawasan ekonomi khusus diiringi juga dengan target investasi dan target penyerapan pekerja juga ya yang tersebar di KEK ini. Jadi memang dibutuhkannya kinerja yang bagus antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk sama-sama membangun KEK yang ada di Indonesia. Ya, memang dari sisi sarana pendukung yang perlu disiapkan juga oleh pemerintah dari infrastruktur, berarti jalan, kemudian bagaimana dengan pasokan listriknya juga yang harus tersedia ya, karena ini adalah kawasan industri ataupun pariwisata juga yang membutuhkan pasokan tenaga listrik yang stabil dan juga besar begitu untuk menopang bahwa ini akan menampung banyak investasi. Kemudian dari sisi pariwisata misalnya di KEK Lido tentu akan membutuhkan banyak lagi pasokan listrik untuk berbagai wahana-wahana yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi KEK, karena ini kawasan ekonomi khusus berarti ada insentif yang diberikan oleh pemerintah di sana. Dan mungkin bisa dijelaskan juga ini Clara, insentif apa saja sih yang diberikan dan kemudian manfaat apa yang bisa dirasakan oleh para pengembang ataupun investor dalam menanamkan investasinya di kawasan ekonomi khusus dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Ya tentunya pembangunan KEK ini seiring dengan masuknya investor yang masuk ke dalam wilayah-wilayah KEK ini, dan tentunya pemerintah seperti menggelar karpet merah untuk investor-investor tersebut chip in dananya di dalam wilayah-wilayah KEK ini. Ya kita bisa lihat di antaranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan, juga perpajakan, kepabeanan dan cukai lalu lintas barang, keimigrasian, ketenaga kerjaan dan juga kemudahan untuk pertanahan. Dan kalau kita melihat dari aspek pemulihan ekonomi, ini merupakan rencana yang strategis dari pemerintah karena ini juga dapat membantu investor cepat masuk ke Indonesia, karena memang seperti yang kita tahu ya, di tahun 2020 ekonomi Indonesia ini merupakan memiliki keterbatasan yang cukup dalam, di mana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, dan sehingga di tahun 2021 ini Indonesia berharap adanya pemulihan ekonomi terjadi secepat mungkin, dan semoga saja dengan adanya KEK ini pemulihan ekonomi akan cepat terrealisasikan. Ya itu dia, semoga saja ini menjadi salah satu booster tadi yang sudah kita sampaikan. Tapi di satu sisi selama ini juga ini Clara, adakah evaluasi juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait dalam kegiatan ataupun operasional kawasan ekonomi khusus begitu yang ada selama ini? Ya, Pras. Jadi hingga saat ini KEK di Indonesia itu sudah ada 15 totalnya ya, dan terdiri dari 9 KEK industri dan juga 6 KEK pariwisata. Dan dari 15 KEK ini sudah ada 11 KEK yang beroperasional dan memiliki investor. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, Pras, KEK ini memiliki terms and conditions di mana mereka ini masih bisa digolongkan sebagai KEK atau tidak, tergantung dari kinerja dari wilayah-wilayah tersendiri. Jadi memang ada target yang ditentukan oleh pemerintah dari segi investasi dan juga dari segi ketenaga kerjaannya. Dan apabila target investasi dan ketenaga kerjaannya tidak tercapai oleh suatu wilayah, pemerintah tidak akan segan untuk mencabut status wilayah yang tadinya KEK untuk menjadi wilayah biasa saja. Namun tidak langsung dicabut begitu saja, Pras. Pemerintah akan gradually melakukan langkah-langkah, jadi mungkin dari pencabutan perizinan dulu, dari mulai pencabutan insentif yang lainnya dulu, baru pencabutan status sebagai KEK, begitu Pras. Baik, berarti memang banyak sekali persyaratan juga yang harus dipenuhi apabila memang satu kawasan sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus begitu Clara. Betul sekali, Pras. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, adanya pandemi COVID-19, begitu kawasan ekonomi khusus juga akankah ikut terdampak begitu dengan adanya pandemi, atau justru mereka masih mencoba bertahan dengan adanya pandemi tadi, dengan adanya beragam insentif juga yang sudah diberikan oleh pemerintah?
Ya tentunya Pras, di COVID-19, pandemi COVID-19 ini membuat segala sektor terpukul ya, terutama beberapa sektor seperti industri dan juga pariwisata. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi KEK itu sendiri, KEK memiliki close relations dengan investor. Jadi keberhasilan KEK ini juga ditopang oleh adanya kinerja investasi yang bagus di Indonesia. Namun sayangnya pada pandemi COVID-19 ini kinerja investasi di Indonesia tidak begitu bagus karena memang ada beberapa investasi yang mangkrak dan juga pelemahan kapital dari investor yang ingin menginvestasikan dananya di KEK ini, sehingga ini membuat pembangunan KEK ini terhambat. Dan juga itu dari sisi kapital. Kalau misalkan kita melihat dari masuknya barang modal yang masuk untuk pembangunan, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang banyak sekali bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri untuk pembangunan di Indonesia. Dan dengan adanya penerapan lockdown dari beberapa export destination countries, ini membuat pembangunan KEK juga sedikit terhambat. Dan juga di sisi lain, kalau misalkan kita cermati dari tenaga ahli asing untuk membangun wilayah KEK ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang berujung pada lockdown dan juga pembatasan sosial berskala besar dan juga pembatasan WNA masuk ke Indonesia, juga ini membuat pembangunan KEK terhambat dari sisi tenaga ahli asing. Dan sebagai informasi seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, bahwa KEK di Indonesia ini terbagi jadi KEK pariwisata dan juga KEK industri, dan dua sektor ini merupakan sektor yang terpukul sangat dalam di tengah pandemi COVID-19, yaitu adalah sektor industri dan juga sektor pariwisata. Begitu Pras. Baik, itu dia, memang masih menjadi andalan kawasan ekonomi khusus dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi tantangan-tantangan juga ini kan masih cukup panjang begitu ya Clara. Tapi kalau Clara sendiri begitu bisa menilai sejauh mana sih kemungkinan ataupun dari sisi optimisme begitu dengan adanya pandemi terhadap kawasan ekonomi khususnya juga dalam tadi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan yang diharapkan adalah peningkatan lapangan pekerjaan baru tentunya di kawasan ekonomi khusus sendiri ataupun di tempat-tempat lainnya ya begitu yang akan bersinggungan nantinya. Iya Pras, jadi mungkin kita bisa menaruh harapan KEK ini dapat juga mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita tahu di tahun 2020 kita sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 3 kuartal berturut-turut, dan juga pemulihan ekonomi sangat dinanti-nantikan oleh Indonesia. Jadi kita harapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Presiden telah menargetkan realisasi investasi sebanyak 900 triliun rupiah di 2021, dan semoga dengan adanya KEK ini investasi yang masuk akan terserap lebih cepat lagi dan lebih efisien lagi. Dan juga yang ketiga adalah kita sudah melihat bahwa vaksinasi sudah berjalan, sudah beberapa tahap berjalan dengan smooth, dan diharapkan dengan adanya vaksinasi yang berjalan lancar ini juga akan menjadi angin segar untuk performa investasi yang ada di Indonesia, sehingga investor tidak akan ragu lagi untuk chip in dananya di Indonesia, terutama untuk pembangunan KEK itu sendiri. Dan juga jangan lupa Pras, kita baru saja menyaksikan bahwa Indonesia telah memilih secara resmi Dewan dari LPI atau Sovereign Wealth Fund versi Indonesia, yaitu adalah Indonesia Investment Indonesia Investment Authority Board, dan diharapkan dengan adanya endowment fund yang ada di SWF ini dapat menjadi capital yang bagus untuk KEK di Indonesia. Baik, berarti kita tunggu saja bagaimana action selanjutnya begitu, kebijakan-kebijakan lebih lanjut yang ditujukan khususnya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Clara. Baik Clara, terima kasih banyak atas laporan kemudian data-data yang sudah disampaikan. Semoga juga ini bermanfaat bagi informasi ya, untuk pemirsa IDX. Terima kasih Clara. Ya pemirsa, kami masih akan kembali tentunya dengan sejumlah infografik menarik lainnya. Kita akan bahas lebih jauh seperti apa sih kinerja KEK di Indonesia usai jeda berikut ini.